Remaja yang mengalami putus sekolah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Anak remaja tunanetra itu mereka mendengarkan dan kadang dia mempunyai angan-angan kepingin melakukan hal itu. Nah, kita sebagai guru tunanetra bisa meluruskan hal itu. Karena banyaknya kasus untuk tunanetra, di mana dia belum mendapatkan banyak informasi tentang kebersihan reproduksi. Saya ingin membantu permasalahan tentang seksualitas yang dialami para siswa, karena banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Karena banyak anak-anak TK yang tersakiti dan tidak merasa bahwa tubuhnya itu tersakiti oleh orang lain. Ternyata pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu penting untuk diberikan di usia yang sedini mungkin. Karena saya seorang remaja dan saya sadar jika remaja itu memang sangat membutuhkan sekali informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Karena banyak sekali ya contoh kasus di kalangan remaja, salah satunya kekerasan luar pacaran. Banyak banget kasus kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual terutama kekerasan dalam pacaran yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Karena banyak sih ternyata remaja perempuan yang tanpa mereka sadari mengalami kekerasan dan mereka masih bingung. Kota kelahiran saya itu banyak sekali terjadi pernikahan usia muda dan seksual yang sangat berisiko. Seru, partisipatif, dan punya gaya. Ketika saya mengajarkan perubahan tubuh di dalam hal ini, yaitu saya menggunakan peragaan boneka-boneka. Dengan pendidikan Kespro, anak-anak tahu di mana bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh orang dan mana yang tidak boleh disentuh orang. Dengan hal ini, mereka dapat terhindar dari pelecehan seksual. Saya senang sekali karena ada siswa yang sudah mampu meresap materi tentang seksualitas, kemudian mereka bisa membantu teman-teman yang lain. Saya pernah ditentang oleh tokoh agama dan masyarakat tentang pembelajaran ini. Akhirnya kita berhasil meyakinkan tokoh agama untuk menyampaikan program ini, program seksualitas dini ini untuk disampaikan kepada anak-anak TK. Banyaknya mitos-mitos yang beredar di kalangan remaja terkait pengungkapan tentang seks, padahal sebenarnya seks itu artinya luas. Pengalaman menariknya ketika mereka sadar bahwa ternyata yang kita kasih informasi itu masalah dan dia cerita masalah itu. Saya dulu pernah menjadi guru bimbingan konseling dan saya pernah mengadvokasi murid saya yang terjadi kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dia mampu diberikan izin untuk mengikuti ujian nasional dan dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Open minded dan fleksibel. Setelah saya mengajarkan Kespro selama ini, saya lebih confident, saya lebih percaya diri. Semakin banyak ilmu, kita semakin percaya diri, sehingga kita semakin ingin banyak berbagi kepada banyak orang tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi. Banyak ya hal-hal yang dulu dianggap tabu, tapi mulai sekarang setelah belajar ini bisa menyampaikan kepada teman-teman, karena itu sangat penting untuk membantu permasalahan siswa yang kita hadapi. Saya menjadi percaya diri, yang pertama. Yang kedua, menambah banyak pengalaman dan banyak ilmu dari program tersebut. Dulu saya masih menganggap bahwa HIV dan AIDS itu menular melalui toilet. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan pendidikan seksualitas, bahkan saya mengajarkan, ternyata HIV itu tidak menular semudah itu. Lebih sadar lingkungan. Perubahan lebih empati terhadap persoalan kekerasan terhadap berpacaran dan juga perempuan dan gender. Setelah dapat pendidikan seksualitas, menurut aku lebih percaya diri. Aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku hindari, dan apa yang harus aku berikan kepada teman-teman sebaya aku di luar sana. Yang pertama itu empati terhadap permasalahan orang lain. Kedua, mampu untuk mempreparekan diri terhadap lingkungan yang semakin kita nggak paham ya apa yang terjadi sebenarnya, dan saya bisa mempreparekan untuk keluarga saya untuk tidak terjadi hal-hal yang termasuk seksual yang berisiko. Halo, saya Nunung dari Guru Bimbingan Konseling dalam program Daku dan Salam Spirit. Nama saya Nani dari SLB Cahaya Batin PSTN Jakarta yang memang
memang telah belajar Kespro dari tahun 2007. Saya Windarto dari SLB Tunanetra di Jakarta. Sri Kayaningsih, saya mengajar di SLB Tunarungu Santirama, Jakarta. Iya, saya Ibu Titin dari Guru TK Miftahul Ulum, Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum. Halo, saya Ica, saya dari Youth Center PKBI DKI Jakarta. Saya Tirta dari Youth Center PKBI Jombang. Saya Fajar dari Pilar PKBI Jawa Tengah. Nama saya Abdul Mudanang, asal dari Youth Forum Papua sebagai fasilitator Agent for Change. Nadia Simanjorang, Program Officer dan Spotlight Provinsi Lampung. Saya Latifah Hanim Lubis, saya dari PKBI Sumatera Utara.